Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kevin Dix Bakarbesi masih terbuka peluang untuk membela timnas Indonesia, segera dinaturalisasi. Timnas Indonesia masih akan terus mencari pemain keturunan yang bisa untuk dinaturalisasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat skuad timnas Indonesia, terlebih saat ini sedang berjuang untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Pada Maret 2024 lalu, sudah ada 3 pemain keturunan tambahan timnas Indonesia yaitu Tom Haye, Nathan Choyaon, dan Ragnar Oratmangoen. Juga Jay Idzi yang sudah resmi menjadi WNI sejak Desember 2023, mereka semua sudah jalani debut bersama skuad Garuda. Di sisi lain, masih ada pemain potensial yang kabarnya berpeluang untuk memperkuat tim Merah Putih yaitu Kevin Dix Bakarbesi. Kevin Dix merupakan pemain yang sempat dikabarkan beberapa tahun lalu untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Akan tetapi, ada satu dan lain hal yang membuat pemain FC Copenhagen ini masih belum juga menjadi WNI. Namun sebagaimana dilansir dari akun Instagram pemain keturunan, ID, sang pemain masih memiliki peluang. Hal tersebut disampaikan oleh podcaster asal Belanda, Denie van Laar dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Denie van Laar, Kevin Dix memiliki peluang yang bagus untuk skuad Garuda dan bisa terjadi. Kevin Dix berpeluang bagus untuk Indonesia. Saya pikir itu akan terjadi, katanya. Kehadiran Dix tentu akan memperkuat sisi belakang timnas Indonesia, terutama untuk posisi bek kanan. Bersama FC Copenhagen, ia sudah tampil di Champions League dan bertemu dengan tim-tim besar. Saat ini usianya baru 27 tahun, waktu ideal ketika seorang pemain sepak bola berada di masa emasnya. Heboh Erick Thohir salaman sama Emil Audero. Pertanda bagus naturalisasi bertambah. Ketum PSSI, Erick Thohir memposting foto dengan bersalaman sama Emil Audero. Lantas muncul isi heboh, apakah kiper Inter Milan itu mau dinaturalisasi? Dalam Instagram pribadinya, Erick Thohir memposting foto tersebut. Namun, tidak ada kata-kata yang menyinggung soal naturalisasi. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, dan tentunya upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan. Forza Inter, tulisnya. Emil Audero punya darah Indonesia. Ayahnya dari Indonesia dan ibunya dari Italia, Emil pun lahir di Mataram, Lombok. Kiper berusia 27 tahun itu beberapa tahun belakangan memang diisukan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Namun sampai saat ini, belum terwujud. Emil Audero belum pernah memperkuat timnas senior Italia, baru di level kategori kelompok umur. Dirinya punya 10 caps memperkuat timnas Italia U21. Lain sisi, PSSI dikabarkan sedang melakukan naturalisasi Martin Paes. Kiper berusia 25 tahun yang main di FC Dallas itu, punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya. Para netizen pecinta sepak bola membanjiri kolom komentar pada postingan foto Erick Thohir. Ada yang menyebut, biasanya kalau Erick sudah salaman dengan calon pemain naturalisasi, maka selanjutnya akan kejadian. Gelandang SC Heerenveen, Tom Haye, membicarakan hubungannya dengan Nathan Choyaon. Dia mengaku senang bisa menjadi makin akrab dengan Nathan Choyaon saat ini karena sama-sama kompak memperkuat timnas Indonesia. Ya, Tom Haye dan Nathan Choyaon sama-sama sudah memperkuat timnas Indonesia usai resmi dinaturalisasi pada Maret 2024. Mereka pun sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia. Tom Haye Nathan Choyaon tampil perdana membela timnas Indonesia pada 21 Maret 2024. Sedangkan Tom Haye, dia melakukan debut bersama skuad Garuda pada 26 Maret 2024. Sebelumnya, Tom Haye dan Nathan Choyaon sempat tampil bersama SC Heerenveen saat menelan kekalahan 2-3 dari Feyenoord dalam laga lanjutan Liga Belanda 2023 hingga 2024 pada 17 Maret. Kemudian, kedua pemain itu sama-sama bertolak ke Indonesia untuk memenuhi panggilan Shin Tae-yong. Tom Haye pun mengaku senang bisa semakin akrab dengan Nathan Choyaon karena kini sama-sama membela timnas Indonesia.
Ia mengaku melakukan perjalanan ke Indonesia dan kembali ke Belanda bersama-sama. Senang rasanya bisa mengenal seseorang dengan baik dan bisa melakukan perjalanan bersama. Kami pergi bersama dari pertandingan melawan Feyenoord ke bandara dan juga pulang bersama, kata Tom Haye, dikutip dari ESPN Netherlands, Sabtu kemarin. Di dalam taksi setelah pertandingan, kami sempat berkeringat. Untungnya, mereka memiliki pendingin ruangan yang baik di sana, jelasnya. Lebih lanjut, Tom Haye mengakui media sosialnya dipenuhi oleh netizen Indonesia. Bahkan, ia terkejut karena ada banyak akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya. Akun media sosial saya benar-benar meledak dalam beberapa minggu. Hampir tidak mungkin untuk mengikutinya. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa, ucap Tom Haye. Nathan Choyaon, faktanya, banyak akun yang dibuat atas nama saya. Bahkan, ada akun TikTok yang melakukannya dengan sangat baik sehingga terlihat seperti saya. Lalu, saya membuat satu akun sendiri, lanjutnya. Sementara itu, selepas tampil bersama Timnas Indonesia, Tom Haye tampil bersama SC Heerenveen saat ditahan imbang RKC Waalwijk dengan skor 1-1. Sedangkan Nathan Choyaon, dia tak mendapat kesempatan bermain dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Ragnar Oratmangoen turun tangan bujuk Ula Romeni gabung Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen turun tangan bujuk Ula Romeni gabung Timnas Indonesia. Jika misinya berhasil, lini serang skuad Garuda akan makin sangar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama bek NEC Nijmegen Kelvin Verdonk. Keduanya mengaku sudah dihubungi PSSI. Ragnar yang sudah lebih dulu dinaturalisasi mengatakan saat ini Romeni sedang mempertimbangkan apakah ingin gabung Timnas Indonesia atau tidak. Tapi Ragnar tak akan diam saja. Pemain Fortuna Sittard itu mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat Timnas Indonesia. Iya benar, Romeni sedang menimbang-nimbang, terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan, melawan Vietnam, kata Ragnar dalam wawancara bersama Kumparan di kanal YouTube Big Match dikutip, Minggu kemarin. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, ujarnya. Dengan demikian sang striker bisa bekerja sama dengan Ragnar yang merupakan winger kiri. Sejauh ini Romeni baru mencetak 1 gol dari 13 laga di Eredivisie. Statistik pemain berdarah Medan itu tak terlalu mentereng lantaran dirinya kerap bermain dari bangku cadangan. Menarik dinantikan duet Ragnar dan Romeni di lini serang Timnas Indonesia.